bimbing saya di mata kuliah jaringan komputer, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum dari web server. Sebelum itu, saya akan menjelaskan dahulu bahwa web server di sini adalah sebuah software yang digunakan sebagai penerima request yang dikirimkan oleh browser, sehingga web server ini akan memberikan respon dalam bentuk halaman situs web atau biasanya berupa dokumen HTML. Jadi secara gambaran kasarnya itu seperti ini, dimana browser itu biasanya akan mengirimkan HTTP request ya, atau Hypertext Transfer Protocol request. Misalkan browser ingin mengakses google.com, jadi ingin mengakses Google, misalkan 8.8. Nah, di sini otomatis request itu kan 8.8.8. Nah, maka web server akan menerima request tersebut dan mengirimkan HTTP response berupa file atau berupa halaman web seperti yang sudah saya dapatkan seperti ini ya. Jadi ketika saya mengetikkan 8.8, ini adalah request dari browser, kita kirimkan enter. Nah, responnya itu adalah berupa halaman page dari Google Public DNS seperti itu. Nah, jadi untuk singkatnya kita langsung ke praktikumnya. Jadi untuk skenario pertama di sini kita akan simulasikan web server yang dapat diakses oleh PC klien. Nah, jadi kita pertama harus membuat skema jaringannya seperti gambar berikut, yang dimana ini skema jaringannya sudah cukup kompleks ya. Jadi ada lab 1, ada lab 2 yang memiliki masing-masing 3 PC yang terhubung dengan satu router. Lalu ada router yang lain yang terhubung dengan DHCP server dan ada switch. Juga ada access point, yang setiap access point ini akan terhubung dengan router smartphone. Nah, setiap router ini akan terhubung dengan router ketiga, yang dimana router ketiga di sini akan terhubung dengan DNS server. Lalu di router ketiganya juga akan terhubung dengan switch keempat, yang switch keempat ini akan terhubung dengan web server, FTP server, dan mail server seperti itu. Dan ini sudah saya siapkan untuk skema jaringannya ya. Jadi ini sudah ada masing-masing, ada labnya, ini lab 1, ini lab kedua dengan PC 1, PC 2, PC 3, dan seterusnya. Lalu juga ada router kedua dengan switch 3, lalu juga dengan ada access point-nya, ada laptop dan smartphone-nya, juga ada router ketiga dengan DNS server, dan ada web server, FTP server, dan mail server seperti itu. Jadi kita langsung, setelah kita sudah membuat skemanya, langkah pertama adalah kita nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index HTML sehingga seperti berikut. Jadi kita edit ya, pertama kita edit dulu di komputer web server. Nah, ini adalah web servernya, kita edit. Nah, ini kita pertama tentunya kita harus ngatur IP konfigurasinya semua ya. Jadi ini kan sudah saya berikan sudah saya beri tanda-tanda label-label gitu ya, bahwa ini untuk IP, berarti misalkan ini PC 6 berarti IP-nya 192.168.1.67 dengan subnetnya yaitu /26. Lalu misalkan kalau untuk laptop, laptop itu IP address-nya 192.168.1.129, subnetnya yaitu /25. Jadi tentunya untuk web server seperti kita sudah lihat ini kan sudah punya label .1/24, berarti otomatis web server memiliki IP konfigurasinya 43.1. Lalu untuk subnetnya 255.0, lalu juga harus punya default gateway. Gateway-nya yaitu berupa router 3 ini. Oke. Nah, pertama kita harus atur dulu. Jadi kan kita atur ini ya, ceritanya kita mengatur indeks HTML-nya. Oke, kita coba atur HTML. Indeks HTML-nya di ini di sini. Nah, ini HTML-nya, terus HTTP-nya kita sudah outkan semua, lalu kita edit indeks HTML. Nah, lalu yang kedua kita
ganti isi index HTML menjadi seperti ini. Nanti kita tinggal kopikan saja. Lalu kita tinggal ubah. Ini kelebihan. Nah, kita save, kita override, yes. Nah, maka otomatis ini udah pasti web servernya nanti index HTML-nya sudah seperti ini. Selamat datang di officialwebjarcom.com. Ya udah, berarti pasti akan berbeda karena kalau kita lihat di FTP server ini HTML-nya pasti beda. Nah, welcome to Cisco Packet Tracer gitu kan. Yang tadi itu welcome to web official jarcom. Nah, setelah itu next stepnya kita pada PC1 dan laptop buka aplikasi web server web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 43.43.1. Oke, berarti kita coba jalankan. Nah, web server 43.43.1 ini adalah punya dari web server ya. Jadi tadi kan sudah ada HTML-nya. Nah, otomatis kita mencoba mengakses web servernya dari PC1 dan dari laptop ya. Untuk PC1 nya pastikan web PC1 ini sudah terhubung dengan sudah punya IP-nya, sudah tahu subnetnya, dan juga tahu default gateway-nya. Kalau misalkan ini nggak punya gateway, dia otomatis nggak akan bisa tersambung seperti itu. Kita coba ya ke web browser ya, pada tab desktop di web browser kita ketikkan 43.43.1. Nah, dia langsung muncul ya. Cisco Packet Tracer, selamat datang di officialwebjarcom.com. Ya, hal ini bisa terjadi karena di sini PC1 tuh bisa mengakses web server ya tuh melalui switch 1, dia pergi ke router 1 lalu ke router 3. Otomatis router 3 akan pergi ke switch 4 lalu ke web server. Nah, di sini nanti web server itu dia menerima respon HTTP respon dari PC1. Nah, lalu web server akan mengirimkan respon ke PC1 yaitu berupa tampilan website ini seperti itu ya. Dan tentunya ini juga bisa berlaku untuk di laptop ya. Misalkan di laptop kita klikkan saja gitu ya, kalau buka web browsernya agak lag 43.43.1 jalankan. Nah, selamat datang di officialwebjarcom.com ya. Jadi otomatis untuk Partikom web servernya sudah pasti bisa diakses gitu ya untuk web servernya. Bahkan kita mau mencoba dari mana, misalkan kita ingin akses dari smartphone juga bisa. Web browser ya kan, ini hanya, tapi di sini kan hanya misalkan jangan dapat penerimaan cuma fast 1. Berarti PC1, PC4, laptop, dan smartphone ya. Berarti kita coba di smartphone 3.1. Nah, sudah sama otomatis terhubung ya. Dan juga pastinya PC4 juga pasti bisa gitu ya. Yang penting adalah kita sudah mendeklarasikan untuk tiap IP-nya, terutama untuk IP web servernya, sehingga bisa diakses. Nah, dia pasti otomatis akan langsung muncul ya. Yang penting sudah kita deklarasikan untuk tiap IP konfigurasinya, dan juga untuk web servernya kita juga sudah deklarasikan. Pasti otomatis nanti nanti semua PC nanti bahkan mau root servernya ini juga bahkan bisa pasti mengakses akan bisa mengakses tiap web servernya seperti itu. Yaitu untuk web server. Nah, lalu selanjutnya kita ada DNS server. Nah, kalau DNS server ini adalah sama, sebenarnya tuh dia hampir sama dengan web server, tapi hanya saja kalau DNS server ini dia menyimpan berupa namanya, domain name servernya berupa domain name ya. Contohnya seperti Google ini kan, tadi kan kita aksesnya kan 8.8.8. Nah, ini kan mungkin kelihatannya gampang gitu ya, maksudnya kalau Google berarti 8.8.8.8 berarti gampang diingat gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pengen akses website lain kan pasti bingung toh kan, nggak mungkin kita mengetikkan punya Unesa kan 101 titik berapa gitu kan. Jadi supaya mempermudah pengaksesan, maka digunakanlah domain name. Kita gunakan domain name sehingga mudah diingat
contohnya apa, seperti google.com. Misalkan kita ingin mengakses YouTube gitu ya, youtube.com, kan nggak mungkin kita akses YouTube-nya kan berupa kita kirimkan satu titik berapa gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kita menggunakan DNS itu untuk mengakses IP, mengakses website tanpa perlu menuliskan ini 122.142. Jadi kita tinggal ngetikkan google.com seperti itu ya. Nah, untuk DNS server ini juga sama gitu ya. Yang pasti yang pertama kita harus punya skemanya dulu ya. Ini sudah skemanya juga sudah diatur. Nah, lalu yang kedua kita buat juga ini tersambung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Oke. Nah, berarti otomatis sudah dipastikan ya, ini sudah FTP server sudah punya IP-nya ya, sudah punya IP-nya semua. DNS server juga sudah punya IP-nya juga. Nah, lalu next, yang kedua, kita aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan ID DNS seperti gambar berikut. Oke, jadi kita ke DNS server ini ya. DNS server itu tentunya IP-nya kita juga sudah harus aturkan, yaitu 33.33.33.1 dengan subnet /24 DNS, dan ini sudah kita on kan ya. Nah, lalu kita tambahkan DNS seperti gambar berikut. Nah, jadi kita harus menambahkan ya DNS-nya ini, domain name system, untuk setiap IP yang sudah ada. Jadi supaya lebih mudah diakses contohnya gitu ya. Misalkan namanya kita jargon.com, ketikkan jargon.com, lalu ada tipenya kita pilih yang e-record saja. E-record ini khusus untuk IPv4 gitu ya, karena kita menggunakan IPv4. Nah, untuk tesnya kita gunakan 43.43.1. nah, nanti kalau kita langsung add gitu ya, tapi karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi maka tinggal langsung di add saja. Nah, lalu untuk yang kedua kita buat yang FTP jargon ya, untuk file transfer protokolnya. Jadi kita tinggal kasih aja ftp.jargon.com gitu. Nanti di 43 atasnya kan 43.43.43.2 ya, jadi kita tinggal ngikutin aja. Jangan lupa juga tap e-record gitu ya. Nah, lalu yang ketiga ini yang khusus ya, yaitu www.jargon.com, yaitu ini dia ceritanya pakai www ya, pakai World Wide Web. Itu kan dia beda ya, jargon.com dengan www ini beda gitu ya cara pengaksesannya. Jadi otomatis kalau www.jargon, nah ini kan kita sebelumnya sudah mendeklarasikan kan untuk punya 43.1 ini kan jargon.com. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat DNS lain, kita ingin punya domain name yang lain, ya otomatis kita gunakan type CNAME ya. Ini apa, kayak change name lah istilahnya. Jadi di CNAME ini kita tinggal masukkan nama website lainnya gitu. Misalkan harusnya kan kita pengen misalkan coba jargon.com gitu ya. Nah, nanti hostname-nya kita gunakan jargon.com-nya itu. Kita gunakan nama aslinya. Kita gunakan nama asli dari IP 43.1 ini, seperti itu. Ya, jadi kita nggak perlu ngubah-ubah lagi. Misalkan, nanti kalau misalkan IP-nya ini berubah, nah otomatis nanti kan ini juga nama-namanya juga harus berubah kan. Misalkan www.jargon.com, 43.43.1 dirubah jadi 43.5 gitu ya. Otomatis yang namanya jargon.com itu harus kita ubah manual seperti itu. Nah, supaya nggak berubah manual, supaya kita nggak usah merubahnya manual, ya udah tinggal kita hostname-nya pakai jargon.com seperti itu. Nah, ini coba jargon.com, CNAME jargon.com seperti itu. Lalu setelah itu kita coba jalankan perintah nslookup seperti gambar berikut. Ya, jadi ini kita coba mengakses, ya melalui CMD dengan perintah nslookup jargon.com. Oke.
ini kok belum ada. Oke, sambil menunggu. Jadi nanti ketika kita ketikkan slookup ini, oh, nah ini dia langsung terhubung. Dia pertama ke server 33.33.1. Nah, ketika 33.1 dia cari nih mana kira-kira yang punya nama jarcom.com. Nah, ini request timeout soalnya ini ada bug gitu ya. 33.1. Nah, ternyata ditemukan jawaban anunya, ternyata jarcom.com itu punyanya NS 43.43.1. ya, jadi langsung ketemu. Nah, juga sama kan, server 33.33.1 dia pergi ke DNS server, dia nyari nih siapa yang kira-kira punya nama jarcom.com. Nah, ternyata yang punya nama jarcom.com itu adalah 43.43.1 seperti itu. Kita juga nih mau coba ns lookup www.jarcom.com. Kita coba ya, ns lookup www.jarcom.com. Oh, nih langsung muncul dia namanya ya. Sebenarnya 3.1 non-authoritative answer, name-nya jarcom.com dengan address 43.43.1 aliases.jarcom.com. Kita juga bisa nih mau cari ns lookup coba .jarcom.com. Nah, juga sama, dia juga bisa gitu ya, langsung sama padahal kan nanti kan kita sudah ya coba jarcom.com, aliasnya adalah jarcom.com ya, ini adalah nama aslinya ya. Yang penting kan addressnya 43.43.1 seperti itu, ns.jarcom.com. Nah, dia langsung muncul ya untuk ns lookupnya seperti itu. Nah, pada PC1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop lalu jalankan URL jarcom.com atau www.jarcom.com. Oke, kita coba ya. Kita coba kalau aksesnya lewat web browser. Oke, ini agak sedikit lemot. Nah, ini kita coba jarcom.com. Pasti tampilannya harusnya sama seperti kita akses 43.1 seperti itu. Kita coba www.jarcom.com, juga sama. dia nggak berubah. Karena apa? Karena addressnya kan sama, tujuannya kan sama, web server ini seperti itu ya kan. Kita mau ngakses dimanapun, mau ngakses dari laptop juga pasti hasilnya juga sama dari laptop ya, walaupun dia akses pointnya agak maxley ini dia ngilang kan, tetap bisa diakses. Yang penting dia sudah terhubung, sudah tahu gateway-nya mau kemana. Yang penting sudah tahu gateway-nya dia kemana, otomatis dia bisa akses pasti jarcom.com. Nah, dia bisa akses seperti itu ya. Nah, lalu next pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup ftp jarcom.com. Nah, di sini kita coba cari ftp jarcom.com. Oke. Nah, kalau ftp jarcom.com berarti otomatis kita carinya di cmd lagi. Kita akses cmd-nya PC1 ya, cmd ftp ns lookup ftp.jarcom.com. Nah, langsung ketemu 43.43.43.2 ya, dan tujuannya juga sama, dia pasti ke DNS server dulu ke 33.33.1, lalu untuk addressnya pasti ke 43.2 ya, yaitu ke FTP server ini. Nah, habis itu next, buat koneksi ke FTP server DB1 dengan perintah seperti berikut. Oh, kita pakai berarti kita harus bikin username di FTP server. Oke, berarti kalau bikin FTP berarti kita harus menyalakan ini FTP-nya. Nah, ini kita coba. Nah, ini kan kalau defaultnya tuh kan awalnya kan ini
Cisco, username Cisco, lalu passwordnya Cisco, dan permissionnya tuh dia bisa read, write, delete, rename sama list gitu kan. Nah, kalau misalkan yang coba ini berarti kita otomatis harus bikin username baru lagi di sini. Misalkan kita remove ya, kita mau username misalkan coba passwordnya kita 123 deh, dia bisa read, write, ini kita cek semua lalu kita add. Nah di situ kita coba akses dia dari command prompt. Dari command prompt kita ketikkan ftp.ftp.jarcom.com ya, sudah sesuai namanya begitu, kita coba jalankan ftp nggak boleh pakai titik, jarcom.com. Nah terakhir di connect mana tuh FTP server. Welcome tuh FTP PT FT server. Ya kita coba username-nya coba. Oke, username oke, password ya passwordnya 123. Kita masukkan aja. Oh, ini error ya. Nah kalau pakai CMD ini kadang passwordnya itu nggak langsung muncul. Passwordnya tuh nggak bakal muncul. Jadi untuk menjaga keamanan ya. Jadi kita harus benar-benar hati-hati sih. Host jarcom.com. Username kita pastikan dulu ini nonton. Oke, udah muncul. Kita coba passwordnya 123. Nah login passive mode on ya, berarti FTP-nya bisa diakses seperti itu. Oke ya, jadi mungkin sekian dari presentasi saya mengenai web server dan DNS. Semoga berkenan dan terima kasih.